alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama panjatkan atas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang bahagia ini, pada kesempatan yang sangat mulia ini, Allah berikan kita kenikmatan iman Islam, kesehatan yang prima, waktu yang luang, sehingga kita bersama-sama dalam bulan Ramadan ini masih ditemukan dalam kajian subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan harapan di bulan Ramadan ini seluruh ibadah kegiatan yang kita lakukan semoga Allah terima dan jadikan amal baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini yang kita hadir pada Masjid Al-Madinah ini menjadi umatnya yang insya Allah di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Madinah yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kajian subuh akan diisi oleh guru kami Ustadz Riyadno. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Untuk materi pada pagi hari ini adalah tentang zakat. Mudah-mudahan kita mengerti dan kita pahami tentang zakat. Apabila dari jamaah semua ada yang bertanya di seksi akhir tausiah ini, kami buka untuk tanya jawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Ustadz Riyadno. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan sama-sama lanjutkan dengan kajian subuh, yang mudah-mudahan dengan kajian subuh ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala thalabul ilmi, yang kita sama-sama tahu bahwa pahala thalabul ilmi ini sangat besar. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan ini wasilah yang baik buat kita
agar kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga segenap umatnya termasuk kita di dalamnya insyaallah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh kita kali ini kita akan membahas tentang zakat. Sesungguhnya ada 3 istilah ya di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang berkaitan dengan harta yang kita keluarkan. Ada istilah zakat, ada istilah sedekah, ada istilah infak, atau sering dikenal dengan jis, zakat, infak, dan sedekah. Ketiganya ini memiliki persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama harta yang dikeluarkan, yang dimiliki oleh seseorang yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 misalnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah dan seterusnya. Kamasalin habatin ambatat sab'a sanabil bikulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu ya. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah ya, seperti orang yang menanam satu biji tanaman yang kemudian tumbuh menjadi besar, memiliki 7 dahan, masing-masing dahan ada 100 buah. Jadi kalau ada 7 dahan, satu dahannya 100 berarti ada 700. Jadi menanam satu melahirkan 700. Nah itu salah satu keutamaan dari harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Namun ada istilah infak, sedekah dan zakat. Perbedaannya, kalau infak itu memiliki makna yang lebih luas, lebih umum, bahwa setiap harta yang dikeluarkan itu disebut infak. Artinya infak itu makna asalnya adalah membelanjakan atau mengeluarkan harta yang dimiliki, baik itu dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim, baik itu berupa harta maupun dalam bentuk yang lainnya ya. Jadi orang muslim misalnya dia mengeluarkan hartanya untuk kepentingan kebutuhannya sehari-hari, itu disebut infak juga. Orang Islam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, untuk makan, minum, kemudian untuk bayar sekolah anak, itu disebut infak. Jadi secara umum itu namanya infak. Nah kemudian kalau kita bikin diagram itu yang paling luar itu adalah infak. Kemudian lingkaran di dalamnya ada yang disebut dengan sedekah. Nah yang disebut dengan sedekah ini adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim, baik berupa harta maupun yang lainnya. Nah itu skupnya lebih kecil. Kalau sedekah itu hanya istilah yang digunakan untuk orang Islam. Berbeda kalau infak. Kalau infak itu baik oleh orang Islam maupun non Islam. Jadi kalau orang Islam mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, maka itu disebut dengan sedekah. Dan sedekah itu bisa berupa harta, bisa juga berupa non materi atau non harta. Misalnya kita di masjid misalnya, ketika taklim atau ketika kita sholat Jumat, ada keropak yang lewat, kita masukkan uang kita ke dalam kotak amal, maka itu disebut sedekah.
dalam bentuk harta. Ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, musola, kemudian kita memberikan bantuan berupa semen misalnya 10 sak, maka itu disebut sedekah dalam bentuk harta. Nah, tapi sedekah juga bisa dalam bentuk non materi. Misalnya senyuman kita pada saudara kita itu juga sedekah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, tabassamuka li wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada di hadapan wajah saudaramu itu, maka itu adalah sedekah. Jadi sedekah bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk non materi. Ada saudara kita membutuhkan bantuan, sharing misalnya. Kemudian kita memberikan pendapat kita, nasihat kita, dan ternyata cocok, maka itu disebut sedekah. Jadi sumbangan berupa pemikiran itu juga disebut dengan sedekah. Jadi bisa bentuk materi, bisa bentuk non materi. Nah, kemudian lingkaran lagi di dalamnya itu yang disebut dengan zakat. Nah, kalau zakat itu hanya bersifat materi. Ya. Nggak ada zakat itu dalam bentuk non materi. Ya. Dan itu hanya juga digunakan untuk istilah yang diberikan kepada orang muslim ketika dia mengeluarkan sejumlah hartanya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, ya, yang ada ketentuannya, itu yang disebut dengan zakat. Jadi ada infak, ada sodako, ada zakat. Jadi yang lebih umum itu adalah infak, ya, orang non muslim juga bisa, orang muslim juga bisa itu infak. Sedangkan sodako itu lebih lingkupnya lebih kecil, hanya dilakukan oleh seorang muslim. Orang non muslim tidak bisa dikatakan sedekah. Misalnya ada orang Islam, orang non muslim nyumbang untuk masjid misalnya. Asalkan kita tahu bahwa itu harta dari harta yang halal, kita terima karena itu adalah infak, bukan sedekah. Walaupun dia memberikan ini sedekah saya misalnya, tetap aja itu disebutnya infak kalau dia adalah non muslim. Ya. Nah, kemudian hikmah dari zakat, kewajiban zakat, diantaranya adalah dalam rangka untuk membersihkan harta yang kita miliki, ya, dan mensucikan jiwa kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khud min amwalihim shadaqatan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka sodakotan, sebagai sodakoh. Ulama sepakat bahwa maksud dari kata sodakoh di sini maknanya adalah zakat. Apa hikmahnya, fungsinya diambilnya zakat dari kalangan kaum muslimin yang sudah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ya, fungsinya di sini adalah tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka. Ya. Jadi fungsi zakat adalah untuk mensucikan harta secara fisik. Ya. Kenapa harta kita perlu disucikan? Karena bisa jadi harta yang kita dapatkan itu bercampur dengan hal-hal yang mengandung unsur subhat, gitu ya, mengandung unsur subhat. Kalau haram, harta yang haram itu nggak bisa dikeluarkan zakatnya, tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Misalnya harta dari hasil korupsi,
dikeluarkan 2,5% untuk zakat, itu tetap nggak sah nanti zakatnya, karena harta yang dikeluarkannya berasal dari harta yang haram, gitu kan. Tapi kalau masih mengandung yang subhat sifatnya, nah itu masih bisa dibersihkan dengan zakat. Misalnya seorang yang karyawan misalnya bekerja di suatu instansi, apakah di instansi pendidikan, instansi swasta ataupun instansi pemerintah misalnya ya, yang dengan bekerja di instansi itu dia mendapatkan imbalan atau mendapatkan gaji, ya. Tetapi di dalam proses mendapatkan gaji itu bisa jadi ada subhat di sana. Apa subhatnya? Misalnya orang yang bekerja berdasarkan ketentuan SOP, misalnya masuk jam 8, keluar jam 4 misalnya. Tapi ternyata datangnya itu jam 8 lewat 15 menit. Kan berarti ada 15 menit yang harusnya dia sudah harusnya dia sudah masuk, tapi nggak terlambat datangnya. Itu satu hari 15 menit misalnya. Berikutnya hari berikutnya terlambat 5 menit misalnya. Terus gitu, hampir beberapa hari ada terlambat misalnya. Nah, maka itu yang disebut dengan unsur subhatnya, gitu, karena tidak sesuai dengan aturan, gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya seseorang itu sudah mencapai nisabnya, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya supaya bersih, ya, supaya bersih. Seseorang bekerja di sebuah instansi pemerintah misalnya PNS, di mana seorang PNS pasti akan mendapatkan imbalan gaji dari instansinya. Seorang abdi negara, ya ASN atau PNS, ya ketika dia bekerja, ya dia akan mendapatkan gaji dari pemerintah. Dan pemerintah untuk menggaji pegawainya itu dari sumber-sumber pendapatan belanja negara. Nah, begitu kan? Ada dari hasil BUMN, Badan Usaha Milik Negara, keuntungannya masuk dalam kas negara, misalnya kan gitu ya. Kemudian ada dari perusahaan-perusahaan pajak, ya gitu kan. Nah, pajaknya kan macam-macam. Ada pajak industri masuk ke situ. Ada pajak dari pariwisata, ya, panti pijat, ya kan. Kemudian ada dari pajak pabrik minuman keras misalnya kan. Pemerintah mengambil pajak dari pabrik bir, dari pabrik minuman keras, masuk ke situ. Jadi semua campur aduk di situ. Ada yang dari pendapatan yang halal, ada pendapatan yang dari haram masuk ke dalam kas negara. Kemudian kas negara itu digunakan untuk bayar gaji ASN, gitu ya. Nah, ASN-nya bekerja, ya benar, dia tidak ada unsur keharaman, tapi untuk gajinya itu diambil dari tadi. Maka disitulah ada unsur subhatnya. Maka untuk membersihkan hartanya itu, yang gaji yang didapatkannya, maka dia keluarkan 2,5% dari zakat profesi yang dia miliki. Nah, itu jadi itu yang disebut dengan tutahhiruhum, membersihkan harta. Nah, gitu. Kemudian fungsi yang kedua adalah watuzakkihim biha, watuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka biha dengan sodakoh tadi, dengan zakat tadi. Nah, maka orang yang mengeluarkan zakatnya, dia akan membersihkan jiwanya. Ya, jiwanya apa? Dari hubbud dunya, dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Karena bisa jadi ada orang yang nggak mau mengeluarkan zakat karena apa? Karena khawatir hartanya berkurang, khawatir bangkrut, khawatir misalnya
eh, kehidupannya jadi tidak sesuai dengan harapan dan seterusnya. Intinya esensi pada hakikatnya seseorang itu atau manusia itu ada kecintaan kepada dunia. Nah, oleh karena itu kebakhilan itu akan melekat kepada seseorang yang apabila seseorang itu di dalam kehidupannya sangat cinta kepada dunia. Dia berat itu untuk mengeluarkan zakat. Nah, itu. Maka supaya kita tidak hubud dunia, supaya kita tidak ada sifat kebakhilan di dalam diri kita, karena itu adalah sebuah kewajiban, maka dikeluarkanlah zakat. Nah, maka dengan zakat itu akan mensucikan jiwa kita, bersih kita dari sifat-sifat kebakhilan, ya, sifat-sifat yang merusak kehidupan kita. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain daripada itu, fungsi dari zakat adalah atau hikmahnya adalah dalam rangka untuk memelihara harta. Ya, dan juga untuk menghindari dari malapetaka. Ya, sebagaimana hadis dijelaskan, hasinu amwalakum bizzakah, peliharalah harta kalian dengan zakat. Ya, jadi cara menjaga harta kita itu salah satunya dengan zakat. Karena ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat. Ya, nanti akan kita jelaskan makna zakat. Ya, jadi cara menjaga harta kita, karena kadang-kadang ada orang yang pelit, ya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah dengan caranya mudah saja mengambil zakat itu. Mengambil harta dari seseorang itu mudah saja. Dengan apa? Dengan diberikan sakit misalnya. Ya, sehingga dengan sakit itu ya lebih besar dia keluarkan dari 2,5%. Gitu kan. Kalau 2,5% misalnya dari 10 juta itu berapa? 250 ya? 250 ribu. 250 ribu. Tapi kalau misalnya itu dia tidak keluarkan zakatnya, ya karena kecintaannya kepada dunia gitu kan, nanti kan saya kurang dan sebagainya gitu. Maka cara Allah itu gampang saja, misalnya tiba-tiba diberikan sakit, harus dirawat berhari-hari di rumah sakit, ya. Apalagi kalau misalnya sampai operasi, itu bisa lebih dari 10 juta nanti yang dia keluarkan. Maka salah satu cara menjaga harta kita dengan mengeluarkan zakat. Ada juga yang sedang sukses-suksesnya tiba-tiba kebakaran gitu kan, tokonya, ya kebakaran rumahnya misalnya kan gitu. Kenapa? Karena konsleting atau kenapa saja masalah. Itulah cara Allah mengambil harta dari seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizakah. Gitu kan, peliharalah hartamu dengan zakat. Bahkan juga dijelaskan di dalam hadis ini, wadawau mardokum bisodakoh, dan menjadikan wasilah ya untuk berobat atau untuk obat dari orang yang sakit dengan sodakoh, ya, dengan sodakoh. Saya punya kawan ya. Ini testimoni, bukan testimoni, artinya yang sudah terjadi, realitas yang terjadi. Di ada saya punya kawan namanya Pak Haji Agus Gunawan, orang BIP Kalisuren. Gitu kan, dia punya anaknya sakit dan kritis, gitu kan. Dan kritis sakitnya itu, ya. Harus perawatannya di ICU segala macam lah pokoknya gitu, sampai kabel-kabel udah banyak gitu kan. Sudah beberapa hari kritis, akhirnya apa? Dia ngajak istri dan anak yang lain
ke musola untuk sholat. Setelah sholat kemudian dia ngomong kepada istri dan anaknya bahwa saya mau bersodakoh. Saya mau bersodakoh dengan harta, dengan uang yang dia miliki, ya sekian gitu, nilainya cukup besar waktu itu. Saya berniat bersodakoh untuk mudah-mudahan dengan sodakoh yang saya keluarkan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan anak saya, anak kita, kata beliau. Akhirnya setelah dia ngomong begitu, besok paginya ketika dia mau berangkat, mau menunaikan sodakohnya itu, ya dia dapat kabar telepon dari istrinya yang menjaga anaknya itu bahwa anaknya sudah sadar dari kritisnya, gitu. Dari kritisnya. Nah, setelah itu ya karena dia sudah berniat, tetap dia keluarkan ke masjid, kalau tidak salah yang disampaikan, untuk sedekahnya dan diniatkan untuk kesembuhan anaknya. Dan akhirnya alhamdulillah berangsur-angsur kemudian membaik sampai kemudian sembuh, pulang ke rumah. Nah, maka di sini jelaskan wadawau mardokum bis sadaqah, ya, dan berobatlah ya kamu sekalian dari sakitmu dengan bersedekah. Bahkan kemudian dijelaskan dalam hadis ini wa'iddu lil bala'id du'a, dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka. Nah, jadi doa itu salah satunya sebagai cara kita untuk terhindar dari malapetaka. Makanya ada sebuah hadis yang lain mengatakan ad-du'a tanfa'ul bala. Doa itu dapat menolak bala. Nah, jadi cara menolak bala bisa dengan doa, bisa dengan sedekah, ya, atau zakat dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya hikmah dari zakat juga adalah dalam rangka untuk memberikan ta'awun kita kepada sesama mukmin, sesama manusia. Ta'awun itu artinya sikap saling tolong menolong, ya, agar harta itu tidak berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja, ya, sebagai bentuk ketundukannya kepada syariat agama Allah. Nah, gitu ya, dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'ala aghniya'al muslimina fi amwalihim biqadari alladhi yas'u fuqara'ahum ayajhadal fuqara'u idza ja'u aw 'aru illa bima yasna'u aghniya'uhum," dan seterusnya. Sesungguhnya Allah mewajibkan orang kaya dari kaum muslimin untuk menafkahkan harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang fakir. Sungguh orang-orang fakir tidak akan pernah merasakan kelaparan atau telanjang kecuali dikarenakan perbuatan orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan kewajibannya. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang paling penting, kesadaran kita untuk mengeluarkan kewajiban kita. Jangan sampai beranggapan bahwa ketika kita mengeluarkan, kemudian harta kita jadi berkurang, ya, atau akan menjadi jatuh miskin. Jangan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Kata Rasulullah begitu. Ma naqasat, tidak akan menjadi berkurang, tidak akan menjadi bangkrut, shadaqatun karena sedekah, min malin dari harta yang dimiliki. Jadi yakinlah bahwa ketika kita mengeluarkan infak, ketika kita mengeluarkan sedekah, apalagi zakat sebagai sebuah kewajiban, kemudian kita nanti akan jatuh miskin. Jangan punya anggapan seperti itu. Walaupun ya awalnya seolah-olah secara kasat mata kita berkurang harta kita karena kita keluarkan, ya, dengan sedekah kita, dengan infak kita, ya, secara fisik kita berkurang, ya. Tetapi dalam keseharian kita atau dalam kehidupan kemudian Allah bisa ganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Atau kalaupun misalnya tidak diganti, maka Allah akan berikan keberkahan dari rizki itu, sehingga rizki itu menjadi cukup,
gitu kan, menjadi cukup. Nah, jangan sampai kemudian, Ustaz, saya sih memang sudah mencapai nisab dari profesi yang saya miliki, tetapi saya kan ada kewajiban untuk bayar kuliah anak, bayar sekolah anak yang masih adiknya, kemudian saya ada cicilan ini, cicilan itu, dan seterusnya gitu kan. Sehingga kalau saya keluarkan, saya khawatir nggak cukup untuk kehidupan kita, kehidupan kami gitu kan, kata dia nih. Nah, jangan berpikiran begitu. Justru bisa jadi dengan zakat yang kita keluarkan itu, sehingga kemudian membuat harta kita jadi berkah. Dan keberkahan itu kemudian menjadikan kita cukup untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat karena sudah punya prediksi bahwa gaji kita itu sudah ada posnya masing-masing misalnya. Nah, maka kalau seperti itu nanti nggak ada orang yang zakat. Nah, padahal kata Rasulullah, manakasab shadaqatun min mal, tidak akan berkurang, tidak akan jadi bangkrut orang yang mengeluarkan sedekah dari harta yang dimilikinya. Ya. Bahkan pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah, ada seorang sahabat Nabi yang justru dia dengan banyaknya mengeluarkan sedekah itu, ya, tanpa perhitungan, karena dia ingin jadi orang miskin, begitu kan? Ingin jadi orang miskin. Ya, ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang paling terkaya di antara sahabat-sahabat yang lain. Suatu ketika Rasulullah ketika menyampaikan nasihat tausiah kepada para sahabat, Rasulullah mengatakan bahwa di antara kalian ini orang yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Dia ngomong begitu sama Rasulullah kan jadi sedih ya Abdurrahman bin Auf. Kok saya paling terakhir gitu. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, apakah saya ini termasuk orang yang gak bertakwa? Apakah saya termasuk orang yang ya orang yang tidak baik di antara sahabat-sahabat kami yang lain gitu kan? Oh enggak, bukan begitu maksudnya. Kenapa engkau itu adalah orang yang paling lama, paling terakhir masuk surga di antara sahabat-sahabat yang lain? Karena kamu itu adalah orang kaya. Kenapa? Karena kalau orang kaya, hisabnya itu lama, begitu. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang miskin, sahabat-sahabat yang lain yang masih di bawah Anda, otomatis hisabnya itu lebih cepat. Ya, kalau orang miskin apa yang dihisab? Nggak ada yang dihisab gitu kan. Akhirnya hisabnya cepat gitu kan, bisa langsung masuk surga. Sementara engkau itu orang paling kaya di antara para sahabat, di antara kami. Maka hisabnya tuh paling lama gitu kan. Apalagi kalau masalah harta, hisabnya kan 2 kali. Gitu kan. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan kan begitu. Jadi setiap harta yang dia miliki itu dihisabnya 2 kali kan. Akhirnya mendengar begitu, Abdurrahman bin Auf dia sudah bertekad bulat minta kepada Allah agar dia dijadikan sebagai orang miskin. Jadi kalau berdoa, ya Allah jadikan saya orang miskin gitu. Maksudnya apa? Biar cepat hisabnya, biar cepat masuk surga gitu kan. Dan bukan hanya doa, dia buktikan. Dia kalau ada sedekah, ada apa tuh kesempatan dia. Kasih uang itu, kasih apa sedekahnya itu nggak pakai ukuran. Nggak pakai ukuran. Tapi nggak miskin-miskin gitu kan. Justru semakin kaya gitu kan. Sampai satu ketika di Madinah itu terjadi sebuah musim paceklik. Ya, musim paceklik. Kemudian kurma, ya, kebun kurma yang dimiliki oleh para petani itu mengalami musibah, mengalami masa gagal panen. Ya, kurmanya pada busuk. Nah, begitu kan. Akhirnya kata Abdurrahman, ini kesempatan saya. Akhirnya kemudian dia panggil karyawan semuanya untuk mencari kurma-kurma yang ada di petani itu dibeli dengan harga 3 kali lipat. Gitu kan. Jadi kalau kurma yang nggak busuk itu 1 kilo misalnya harganya 100.000, sudah beli 300.000 1 kilonya. Nah, gitu. Nah, petani dibeli kayak gitu kan senang. Jangankan dihargai 3 kali lipat gitu kan. Dibeli harga separuh saja sudah senang bukan main kan, karena kurmanya busuk nggak bisa dimakan gitu kan. Akhirnya dibeli tuh. Nah, karyawan bingung kan. Tuanku kenapa ini engkau apa nggak salah ini gitu. Membeli kurma busuk dengan harga 3 kali lipat. Engkau bisa bangkrut tuanku katanya gitu kan. Oh, yang jadi
Tuan itu kamu apa saya, kan kira-kira begitu. Udah laksanakan saja, kamu akan digaji lebih katanya. Nanti kalau saya bangkrut, kamu akan dikasih pesangon yang pantas. Akhirnya betul tuh, semua kurma dibeli dengan harga 3 kali lipat. Kemudian setelah berkumpul, terus bagaimana kurma ini? Udah masukin aja ke gudang, udah biarin mau busuk mau apa, sudah biarkan saja. Terus karena uang saya sudah tinggal sedikit, maka kalian akan kasih gaji yang full, kemudian dikasih pesangon besar. Semuanya dikasih pesangon, udah selesai kan? Udah, akhirnya dia miskin tuh. Abdurrahman bin Auf tercapai itu cita-citanya gitu kan. Waktu terus berjalan, ya, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pas bulan ketiga, ya tiba-tiba ada utusan dari Yaman, ya, dari negeri Yaman. Yang waktu itu di negeri Yaman terjadi sebuah musibah yang luar biasa, musibah yang mematikan, ya, persis seperti COVID, lebih ganas dari COVID bahkan, gitu kan, lebih ganas dari COVID. Banyak yang meninggal, ribuan orang meninggal. Sehingga kemudian kata rajanya mengumpulkan semua tenaga medis ahli dalam bidangnya untuk dilakukan penelitian, gitu kan. Ini penyakit apa ini dan apa obatnya, kan begitu. Akhirnya dari hasil penelitian itu, ternyata obatnya itu kurma busuk. Obatnya itu kurma busuk, gitu kan. Nah, kalau untuk kepentingan medis kan harus banyak, nggak 1-2 kilo kan kurma busuknya, gitu. Nah, sehingga dibutuhkan kurma banyak yang busuk, yang sudah busuk. Nah, cari informasi, akhirnya ketemulah bahwa di Madinah ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, dia punya kurma busuk banyak di gudangnya. Akhirnya setelah ditemuin, karena itu untuk kepentingan medis, gitu kan, dibeli dengan harga 5 kali lipat. Bayangkan tuh. Jadi kalau harga normalnya misalnya 100.000, ini dibeli dengan harga 500.000 per kilonya. Akhirnya apa? Yang tadinya sudah mau jatuh miskin, nggak jadi, tambah kaya lagi, gitu kan. Ya akhirnya kemudian ya sudah takdirnya jadi orang kaya, gitu kan. Walaupun dia minta berdoa kepada Allah jadi orang miskin, ya tetap aja kaya. Gitu. Nah, jadi dianjurkan kalau Bapak pengen kaya, doa menjadi orang miskin. Nah, kira-kira berani ya enggak, gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau benar niatnya, ya gitu kan, dengan cara apa? Bersedekah. Mudah-mudahan insya Allah, ya, akan berkembang, akan bertambah hartanya. Nah, sesuai dengan makna dari zakat itu sendiri. Jadi zakat secara bahasa maknanya itu adalah an-nama, artinya tumbuh dan berkembang. Maka harta dari yang dibelanjakan melalui zakat, maka harta itu akan jadi berkembang, ya, akan bertambah terus. Itu makna zakat. Yang kedua, zakat maknanya adalah at-thaharah, artinya untuk mensucikan, ya, seperti dalam sebuah ayat, qad aflaha man tazakkah. Nah, makna dari tazakka di sana dari kata zaka yuzaki sama maknanya adalah beruntunglah bagi orang yang membersihkan jiwanya. Nah, jadi membersihkan itu maknanya diambil dari kata zakah juga. Jadi zakah maknanya yang pertama adalah an-nama, artinya tumbuh dan berkembang. Yang kedua, makna zakat secara bahasa adalah thaharah atau mensucikan dari harta, ya. Kemudian makna zakat secara syar'i adalah sejumlah harta tertentu yang dia keluarkan, yang dia distribusikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan kadar tertentu. Nah, itu makna zakat secara syar'i. Jadi jumlah tertentu artinya bahwa harta seseorang wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisabnya. Itu yang dimaksud dengan jumlah tertentu. Jadi kalau belum mencapai nisab tidak wajib zakat. Kemudian untuk didistribusikan kepada orang tertentu yang disebut dengan mustahiq. Ya, ada 8 asnaf, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Dalam ayat itu ada 8 asnafnya. Nah, jadi didistribusikan kepada orang-orang tertentu. Kemudian
dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat wajib zakat. Nah, nanti ada syaratnya. Dan kadar tertentu. Ya misalnya kadar tertentu itu apa? Ada yang kewajiban zakatnya kadarnya 2,5%. Ada yang 5%. Ada yang 10%. Ada yang 20%. Nah, itu namanya kadar tertentu. Ya. Ya, harta jumlah tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu yang disebut mustahik, kemudian syarat-syarat tertentu, kemudian dengan kadar tertentu juga, dengan kadar yang sudah ditentukan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban zakat ya itu sudah disepakati oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti wa itaiz zakati, kewajiban untuk mengeluarkan zakat, atau khudh min amwalihim shadaqatan, itu menjadi dalil ya disepakati oleh para ulama tentang wajibnya zakat. Maupun dalam hadis Rasulullah, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Ya, dibangunnya Islam dalam diri seseorang itu karena 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat, ya, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua wa iqamis sholati, menegakkan salat. Wa itaiz zakati, yang ketiga menunaikan zakat. Wal haji, yang keempat haji. Nah, dalam hadis ini haji didahulukan. Dalam riwayat yang lain puasa dulu baru kemudian haji. Dalam hadis ini wal haji dulu, kemudian wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan ulama sepakat bahwa yang 5 ini menjadi rukun di dalam keislaman seseorang. Nah, sehingga ulama sepakat apabila ada seseorang yang mengingkari terhadap kewajiban zakat dengan kesadarannya, maka dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ini sepakat para ulama begitu, sudah ijma. Ya. Nah, oleh karena itu zakat adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syarat. Kalau dia sudah memenuhi syarat kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia dihukumi dosa dan bisa mengeluarkan dirinya dari keislaman. Nah, itu kan bahaya itu. Makanya kenapa ketika wafatnya Rasulullah SAW kemudian kekhalifahan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka pada saat itu banyak sekali di kalangan kaum muslimin yang jauh dari jangkauan pemerintahan pusat, ya, di Madinah, yang kemudian sudah mulai nggak mau sholat, ada yang sudah mulai nggak mau bayar zakat, begitu. Akhirnya kata Abu Bakar apa? Datangi mereka, suruh kembali melaksanakan kewajibannya, kalau tidak maka akan diperangi. Nah, padahal Abu Bakar itu termasuk sahabat Nabi yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi berkaitan dengan masalah kewajiban yang terkait dengan rukun Islam ini, Abu Bakar bersifat tegas. Gitu. Kalau nggak mau diperangi. Artinya diperangi itu apa? Kalau nggak mau dibunuh. Artinya kenapa? Karena dia sudah murtad. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah zakat ini menjadi satu hal yang sangat penting yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya kalau dia meyakini dengan kesadarannya bahwa zakat bukan sesuatu yang wajib. Nah, begitu. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa syarat, ya, syarat seseorang wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah nisab, ya. Nisab itu artinya apa? Artinya batas minimal seseorang yang sudah memiliki harta yang berkewajiban harus mengeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab, ya. Misalnya kalau seorang punya emas sudah lebih dari 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau belum mencapai 85 gram, berarti dia belum mencapai nisab namanya, maka belum wajib mengeluarkan zakat. Seseorang punya gaji
ya dari profesinya, dari pekerjaannya. Nah, untuk sekarang ini berdasarkan perhitungan dari Basnas, ya Badan Amil Zakat Nasional, itu kalau sudah melebihi dari 6.650.000 lah kalau dibulatkan, 6.640 sekian sebenarnya kalau dibulatkan jadi 6.650. Nah, kalau dulu 6.530. Nah, sekarang karena mungkin harga emasnya sudah naik, nah, sehingga bertambah itu ya. Jadi kalau seseorang gajinya sudah di atas 6.650, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Artinya dia sudah mencapai nisab. Tapi kalau misalnya baru mencapai 6.600.000, belum wajib. Masih kurang 50 lagi kan gitu. Dia belum wajib mengeluarkan zakat. Jadi itu yang disebut dengan nisab. Jadi nisab itu batas minimal seseorang wajib mengeluarkan zakatnya dari harta yang dimilikinya. Nah itu ya. Kalau peternakan misalnya nanti ada kewajiban, nah, minimal dia nisabnya berapa gitu kan. Nanti ada penjelasannya nanti ya. Kemudian yang kedua, mulkul tam, kepemilikan sempurna. Jadi harta yang dimiliki itu adalah sudah milik sempurna punya dirinya. Gitu kan? Kalau belum sempurna milik dirinya, belum wajib mengeluarkan zakat. Misalnya nih, ya Pak Nuryadi, dia punya tanah. Kebetulan tanahnya itu di pinggir jalan. Maka kemudian dia bangun kios, ruko-ruko. Untuk membangun rukonya, dia mengajukan pembiayaan ke bank syariah, misalnya. Sekian sekian ratus juta misalnya kan begitu. Nah, karena dia itu melakukan pembiayaan berarti kan dia punya hutang kepada pihak lain. Ya, dalam hal ini adalah bank syariah. Nah, sehingga kekayaan yang dia miliki, tanah dan rukonya itu, ya, dia belum wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena masih ada kepemilikannya itu belum kepemilikan sempurna. Dia masih ada kewajiban yang harus dia keluarkan untuk membayar hutang-hutang angsurannya. Nah, begitu. Maka itu namanya belum milik sempurna. Gitu. Atau misalnya seseorang membeli tanah misalnya. Tapi untuk membeli tanah itu belum cukup duitnya. Sebagiannya mengajukan pembiayaan sebagai bentuk investasi misalnya. Ya, bentuk investasi mau beli tanah nih kan gitu. Maka karena itu belum milik sempurna, untuk beli tanahnya itu masih ada hutang dari pihak lain, maka belum wajib mengeluarkan zakatnya. Seseorang beli mobil. Ya, beli mobil misalnya, beli 2 mobil yang mau digunakan untuk usaha Grab misalnya. Tapi beli mobilnya itu baru dikeluarkan untuk DP-nya saja. Ya. Dia keluarkan 100 juta untuk DP 2 mobil. Nah, berarti kan dia masih punya angsuran tuh kan? Masih punya angsuran untuk membayar angsuran mobil yang dia yang dia kredit itu. Maka itu namanya mobil itu yang digunakan untuk usaha Grab itu belum milik sempurna. Karena belum milik sempurna, maka dia belum punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, jadi kepemilikannya harus sempurna. Kemudian yang ketiga, haul. Haul itu apa? Haul itu artinya sudah mencapai 1 tahun atau sudah mencapai waktunya untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau emas haulnya 1 tahun, gitu kan. Peternakan haulnya 1 tahun. Gaji profesi itu haulnya juga 1 tahun. Walaupun boleh pendapat dari ijma' para ulama untuk zakat profesi bisa dikeluarkan setelah 1 tahun, bisa juga dikeluarkan setiap bulan ketika gaji didapatkan. Ya, dikiaskannya ke zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu apa? Haulnya itu setiap kali panen. Nah, itu yang jadi setiap kali panen maka dia keluarkan zakatnya. Itu zakat pertanian. Nah, itu namanya haul. Ya. Jadi ada nisab, ada kepemilikan sempurna, kemudian ada haul. Ya. Kemudian selanjutnya syaratnya adalah bahwa zakat itu harta yang dimilikinya itu adalah harta yang berkembang, harta yang produktif.
Jadi kalau belum produktif, belum wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, misalnya seseorang beli tanah nih, tapi nggak diapa-apain tuh tanah, dianggurin aja gitu kan. Penghasilannya juga nggak ada, gitu kan, karena tanah lapang aja gitu kan, tanah banyak rumput segala macam, nggak ada penghasilan. Kalaupun ada, paling ya nggak berarti lah gitu. Misalnya ada buah, ada pohonnya, ada buahnya gitu diambil, tapi tidak menghasilkan. Maka itu belum wajib dikeluarkan zakatnya, karena tanah itu belum produktif. Begitu ada orang yang nyewa, misalnya untuk industri misalnya, atau untuk disewa tanahnya untuk dibangun untuk usaha. Misalnya ada orang misalnya menyewa tanah untuk usaha, kemudian dibangun ya semacam kayak misalnya orang-orang Madura tuh ya, beli tanah sewa tanah sekian 10 tahun misalnya, sekian dan seterusnya gitu. Maka ketika dia itu sudah mulai produktif, baru dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Jadi zakat yang dikeluarkan adalah zakat yang produktif, harta yang produktif atau yang berpotensi produktif. Itu syarat dari zakat yang akan dikeluarkan. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sumber zakat yang wajib dikeluarkan itu ada dua. Yang pertama adalah zakat mal, zakat harta. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal jenisnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, jenis-jenisnya adalah yang pertama adalah emas dan perak. Kemudian yang kedua zakat pertanian. Yang ketiga zakat perniagaan atau perdagangan. Kemudian yang keempat adalah zakat peternakan, dan yang kelima adalah barang temuan atau rikas. Nah, jadi ada 5 tuh yang ada dalil-dalilnya. Nah, kalau saya sebutkan dalilnya nanti nggak akan cukup waktunya. Ini udah jam 6 ya. Ini belum sampai ke perhitungan zakatnya nih. Nah, jadi zakat yang wajib dikeluarkan dari zakat mal itu zakat emas dan perak, kemudian atau logam mulia, kemudian zakat pertanian, zakat perniagaan atau perdagangan, zakat ternak, dan zakat rikas. Nah, kemudian perkembangan zakat ya sesuai dengan perkembangan muamalah manusia. Kemudian berdasarkan kesepakatan para ulama, ada turunan dari zakat yang harus dikeluarkan ya dari 5 jenis zakat yang tadi. Jadi selain zakat emas, perak, pertanian, peternakan, kemudian rikas, ya, ada juga zakat turunannya, yaitu zakat profesi, ya. Kemudian yang kedua zakat investasi, ya. Yang ketiga zakat tabungan. Yang keempat zakat reksadana atau saham. Saham dengan investasi hampir sama ya. Kemudian zakat perusahaan. Ya. Kan sebenarnya yang wajib zakat itu kan orang. Nah, ternyata kemudian berkembang berdasarkan dari kesepakatan para ulama, ya, perusahaan juga berkewajiban untuk dizakatkan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hadiah. Nah, hadiah bonus, ya, hadiah atau bonus. Ini juga bentuk jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nanti akan kita jelaskan. Untuk zakat emas itu nisabnya 85 gram, ya. Atau kalau perak dikonversi juga. Kalau perak itu 595 gram nisabnya, ya. Nisabnya 595 gram. Haulnya 1 tahun. Kadar zakatnya 2,5%. Dan emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sejumlah emas yang dimiliki dikurangi dengan emas yang digunakan atau dipakai tukar ganti. Nah, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Misalnya
eh, Pak Joko punya emas nih banyak, gitu kan? Mas Joko. Ini emas beneran, bukan emas orang gitu maksudnya. Nah, punya emas misalnya yang disimpan itu ada Pak Joko punya emas 125 gram. Misalnya 125 gram. Yang 25 gram ini itu adalah emas yang dipakai oleh istrinya, tukar ganti. Tukar ganti itu apa? Kadang-kadang dia pakai ini, lain hari pakai lagi yang lain misalnya. Jadi ada yang selalu dipakai, misalnya ada anting, ada gelang, ada kalung, misalnya. Selalu dipakai tuh. Tapi ada yang suka ditukar ganti, misalnya kalau menghadiri undangan dari bupati, emasnya pakai yang ini, misalnya. Kemudian menghadiri undangan dari menteri, misalnya lain lagi, maklum pejabat, misalnya. Jadi kalau kalau menghadiri itu disesuaikan gitu. Nah, jadi emas yang digunakan untuk tukar ganti itu misalnya 25 gram. Maka emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah seluruh emas yang dimiliki 125 gram dikurangi emas yang digunakan tukar ganti, tukar pakai, yaitu 25 gram. Nah, berarti sisanya ada 100 gram. Maka karena dia sudah mencapai lebih dari 85 gram, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, begitu. Jadi berapa zakatnya? Nanti kalau sudah 1 tahun disimpan, nah kemudian dikeluarkan zakatnya, kadarnya 2,5%. 2,5% kali 100 gram. Jadi berapa tuh? 100 gram dikali 2,5%. Berapa? 2,5 gram ya? Benar? Nanti tolong ini kan ya. Nah, kalau misalnya dia wajib dikeluarkan 2,5 gram, nah nanti dikalikan, kalau mau dikeluarkan bisa dalam bentuk emasnya, bisa juga dikeluarkan dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang berarti dikalikan dengan harga emas. Kalau harga emasnya 1 juta, berarti yang dia wajib keluarkan zakatnya dari emas itu 2,5 juta. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang diwajib dikeluarkan zakatnya itu ya. Kalau misalnya bagaimana dia punya emas, punya perak juga, nah nanti perhitungannya agak rumit. Ya, tapi bisa nanti emas cara perhitungannya itu emas misalnya 24 karat. Kan kadang-kadang emas ini ada berbagai macam tingkatan kualitas ya. Ada yang 24 karat, ada yang 21 karat, ada yang 18 karat. Maka nanti cara perhitungannya itu adalah 85 dikali, misalnya yang 24 karat berarti 24 per 24, ya kan? Nanti hasilnya berapa? Kemudian yang 21 karat berarti penghitungannya 85 gram dikali 24 karat per 21 karat, nanti dikalikan berapa nanti nisabnya. Nah, itu nanti setelah dijumlah semuanya, nah baru nanti jumlahnya ada berapa, dikalikan dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk gram, nah baru kemudian dikeluarkan 2,5%. Nah, ya. Nanti kalau sudah ada yang jamaah yang jumlahnya lebih dari 85 gram, kemudian ada emas, ada perak, nah silahkan nanti datang ke saya, nanti saya hitung zakatnya. Gitu ya. Kemudian zakat pertanian, selanjutnya zakat pertanian itu nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 653 kg. Ya. Jadi kalau sudah mencapai hasil panennya 653 gram atau setara dengan nilai itu, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Haulnya kapan? Haulnya pada saat panen. Haulnya pada saat panen. Ya. Berapa kadarnya? Ada 2 jenis untuk pertanian. Ada yang 5%, ada yang 10%. 5% kalau dalam proses pengelolaannya, perairannya mengeluarkan biaya. Ya, tapi kalau sawahnya itu tak ada hujan, maka 10% kadarnya.
Misalnya setelah dia punya ladang sawah, kemudian kebetulan tak ada hujan, curah hujannya bagus misalnya, maka dia zakatnya 10%. Kalau misalnya dia mendapatkan 1 ton misalnya, nah berarti kalau 1 ton kan lebih dari 653 kilo kan, nah maka 1 ton dikali 10% keluarkan zakatnya. Jadi kalau 1 ton itu kan 1000 kilo ya, 1000 kilo dikali 10%, berarti 1 kintal dia keluarkan zakatnya. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau misalnya sawahnya itu bukan tanah hujan, airnya harus diairi dengan biaya, maka kadar zakatnya 5%. Nah, berarti kalau 1 ton, maka dia wajib keluarkan zakatnya 50 kilo. Nah, kira-kira begitu. Nah, zakat pertanian ini bukan hanya padi. Ini yang harus dipahami. Pokoknya yang namanya pertanian, ya, masuk dalam kategori pertanian, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Dia punya kebun luas, dia nggak nanam padi, tapi nanamnya pisang misalnya. Nah, maka itu juga wajib. Kalau sudah mencapai nisabnya, gitu kan? Nah, nisabnya berapa? Kalau misalnya dikiaskannya ke padi tetap, ya kalau misalnya padi 653 kilo, itu kalau 1 kilonya harganya berapa misalnya? Sekilonya misalnya harganya 10.000 misalnya ya. 1 kilo 10.000. Berarti kalau 653 kilo dikali 10.000 berarti 6 juta ya. 6.530 kilo. 6.530.000 rupiah. Nah, maka kalau misalnya dia punya kebun pisang yang luas, begitu panen, nah tinggal ditimbang. Gitu. Kalau misalnya lebih dari 6.530 penghasilannya, maka dia sudah wajib keluarkan zakatnya. Atau punya ladang luas ditanamin singkong. Nah, begitu panen, nah, dikonversi itu. Dikonversi kalau sudah mencapai lebih dari 6.530, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Ya. Jadi bukan hanya padi pertanian itu, termasuk kelapa sawit. Ya kan? Kelapa sawit kan banyak tuh. Nah, kan nanti dikonversi. Zakatnya sama seperti itu. Ya, itu namanya zakat pertanian. Kemudian selanjutnya zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan itu nisabnya 85 gram emas, setara dengan 85 gram emas. Ya, jadi kalau misalnya harta perdagangan itu nanti setelah dihitung misalnya nilainya melebihi mencapai kalau sekarang itu berapa per gramnya? Gampangnya 1 juta lah misalnya ya, supaya gampang. 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau 85 gram, berarti 85 kali 1 juta. Berarti 85 juta. Nah, jadi kalau harta perniagaan itu sudah mencapai lebih dari 85 juta, maka dia wajib keluarkan zakat. Kemudian kadarnya berapa? Kadarnya 2,5%, haulnya 1 tahun. Ya, sifatnya perniagaan, baik itu produksi, ya perdagangan yang sifatnya produksi ataupun trading, ya dia hanya menjual saja. Ya, jadi misalnya yang produksi gimana misalnya? Ya seseorang yang punya usaha bikin tahu, ya tahunya udah produksinya udah besar misalnya kan. Nah, maka itu dihitungnya namanya perniagaan produksi. Dari mulai produksi sampai kemudian dia menghasilkan. Atau misalnya seseorang punya usaha bikin kusen. Nah, ini sama kan? Nah, dia produksi juga kan, memproduksi baik kusen kayu maupun kusen aluminium. Nah, dia beli, diproduksi sama dia, ya, dimanufaktur, kemudian hasilnya menerima pesanan dan kemudian dihitung nanti. Kalau misalnya nanti setelah 1 tahun lebih dari 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, untuk cara perhitungannya adalah aset atau modal yang dimiliki
Jadi setelah 1 tahun aset modal, aset dalam bentuk persediaan barang atau modal yang ada dihitung jumlahnya berapa. Kemudian dia punya keuntungan dalam 1 tahun itu berapa? Ya, ditambah dengan keuntungan, ya. Kemudian ditambah dengan piutang, ya. Jadi modal aset ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan piutang yang ada harapan bayar, gitu kan? Karena ada juga kadang-kadang seorang pengusaha itu dia punya piutang tapi ditagihnya susah bener ini. Nah, kayaknya untuk harapan bayarnya itu kecil gitu. Maka yang seperti itu nggak ditambahkan. Nah, itu sebagai pengurang. Jadi nggak usah dihitung maksudnya. Jadi ada piutang yang ada kemungkinan wajib bisa bayar, gitu kan. Kemudian dikurangi hutang. Ya, jadi namanya pengusaha kan biasanya kan untuk memenuhi bahan bakunya misalnya, atau apa namanya supplier dari supplier misalnya kan apa namanya ngirim barang yang bayarnya jatuh tempo, artinya hutang, gitu kan. Maka itu sebagai pengurang. Nah, jadi aset modal ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan piutang yang ada kemungkinan bayar, dikurangi hutang. Hutang-hutang perdagangannya atau perusahaannya. Nah, setelah itu kemudian dikali 2,5%. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya asetnya itu sudah mencapai 100 juta, keuntungannya misalnya 50 juta, berarti kan 150 juta. Ditambah piutang yang ada kemungkinan bayar, misalnya ada 25 juta, berarti 175 juta. Dia punya piutang, punya hutang ke dari supplier atau dari apa namanya hutang bahan baku, misalnya ada hutang 50 juta. Nah, berarti 175 juta dikurangi 50 juta berarti 125 juta. 125 juta lebih dari 85 juta, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Berapa kadarnya? 2,5%. Nah, itu namanya zakat perdagangan. Termasuk saham, cara perhitungannya sama kayak gitu juga. Ya, tabungan, ya, tabungan juga sama. Tabungan zakatnya nisabnya itu 85 gram. Jadi seseorang misalnya walaupun dia sudah keluarkan setiap bulan dari profesinya itu, ya, dari gaji profesinya dia keluarkan 2,5% setiap bulan. Atau dari perdagangannya itu dia keluarkan. Tapi kemudian dari hasil perhitungan itu dia punya harta disimpan, ditabungkan di tabungan. Ya. Nah, nanti kalau sudah 1 tahun tabungan itu, kalau sudah lebih dari nisabnya, ya 85 gram, maka dia wajib keluarkan lagi zakatnya dari tabungan yang dia miliki. Nah, gitu. Termasuk juga zakat investasi. Zakat investasi misalnya gimana? Misalnya seseorang punya kontrakan. Nah, ini bandar kontrakan, punya 20 pintu. Misalnya. Sudah lunas kreditnya. Nah, setelah 1 tahun, nah nanti 20 pintu itu 1 pintunya berapa kontraknya? Ini zakat investasi nih ya. Kalau misalnya 1 pintu itu per bulan misalnya, berapa? 1 juta lah namanya ya. 1 pintu 1 juta misalnya. Nah, 1 pintu 1 juta, berarti kalau ada 20 pintu 20 juta. Lebih dari 6.650.000 ya. Nah, maka dia sudah wajib keluarkan zakatnya. Gitu kan. Jadi 20 juta, berapa kadar zakatnya? Nah, itu dikiaskannya ke pertanian karena setiap menghasilkan. Gitu kan. Zakatnya berapa persen? Kalau misalnya kontrakan itu biasanya ada biaya pemeliharaan, ya kan? Ada biaya pemeliharaan, misalnya kalau ada genteng bocor, ada apa namanya ya biaya-biaya yang harus dia keluarkan untuk biaya pemeliharaan, maka zakatnya itu 5%. Nah, nanti 20 juta dikali 5%. Nah, berapa itu? Maka keluarkan zakatnya setiap menghasilkan.
Nah, setiap menghasilkan. Kalau misalnya tidak ada biaya, maka zakatnya 10%. Ya, sesuai dengan pertanian. Karena ini dianalogikannya, dikiaskannya ke pertanian. Nah, termasuk juga gaji profesi. Gaji profesi kita itu kalau misalnya yang diwajib dizakatkan itu adalah bruto relatif. Bruto relatif itu artinya bruto yang sudah dikurangi beban-beban kewajiban, take home pay lah namanya ya. Nah gitu. Kalau biasanya kan gitu ya, gaji kita yang kita terima itu sudah dikurangi untuk bayar BPJS, sudah dikurangi untuk bayar iuran macam-macam lah gitu ya. Bukan iuran hutang, bukan ya, bukan untuk angsuran, bukan. Ya, kewajiban yang melekat ya dari perusahaan gitu ya. Nah misalnya setelah dikurangi itu kewajiban-kewajiban itu take home pay, misalnya dia terima gajinya 10 juta atau 7 juta misalnya. Nah, berarti kalau 7 juta sudah lebih dari 6.650.000. Berarti dia sudah wajib keluarkan zakatnya. Kadarnya berapa? 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, itu untuk zakat profesi. Kemudian ada lagi zakat hadiah. Nah, ini. Zakat hadiah zakat hadiah itu dikiaskannya ke rikas, barang temuan, uang kaget namanya, kan gitu. Nah nanti kadar zakatnya berapa? Macam-macam. Kalau misalnya hadiah atau bonus itu dari perusahaan di mana tempat kita bekerja, ya sebagai bentuk dari wan prestasi, gitu kan, dari apa namanya, dari hasil penghasilan perusahaan itu ternyata luar biasa sehingga bentuk apresiasi kepada karyawannya sesuai dengan tingkat kinerjanya misalnya, kemudian dia diberikan bonus THR, bonus akhir tahun misalnya kan gitu. Nah maka bonus itu kena apa? Zakat. Ya kalau sudah melebihi berapa? 6.600.000 sekian. Berapa besar kadarnya? Kalau misalnya dari perusahaan di mana kita ikut terlibat ya secara full, maka zakatnya itu 2,5%. Ya, karena apa? Karena di sana ada kontribusi kita di sana. Tapi kalau kemudian misalnya ada bonus lain, ini mah kalau itu kan tadi dari karyawan ya, dari gaji karyawan itu, maka kadar zakatnya kalau sudah melebihi bonus itu dari 6 juta sekian, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, sekarang ada bonus dari yang lain, misalnya ada seseorang itu sebagai bahasanya ya apa ya, maklar lah gitu ya, gampangannya ya. Dia mendapatkan fee. Ya, mendapatkan fee itu apa namanya? Komisi. Nah, uang komisi. Nah, misalnya ya. Misalnya seseorang dimintain untuk menjualkan tanah. Nah, itu ya. Dimintai untuk menjualkan tanah. Nah, karena ini peluang, karena memang dia instingnya di situ, gitu kan, apa namanya, muyulnya di situ, kemampuan di situ, akhirnya dia dipoto, kemudian izin ke pemiliknya bahwa saya mau memasarkan ya, gitu kan. Kalau misalnya ini nanti sudah ada perjanjian komisinya sekian persen misalnya. Nah maka kalau misalnya keterlibatan kita itu besar, ya misalnya maksudnya besar itu kita beli kuota, kemudian di share ke setiap grup, kemudian kita tawarkan ke beberapa orang yang kita anggap dia mau menginvestasikan misalnya kan gitu. Kemudian kita datangin, berarti kan mengeluarkan kos biaya besar tuh, untuk biaya transportasi, untuk biaya makannya, untuk biaya segala macamnya. Nah, artinya ada usaha yang maksimal di sana. Maka kalau misalnya kemudian setelah selesai terjual, deal gitu kan, kemudian laku, mendapatkan persentase fee-nya, ya mendapatkan fee, ya kalau sudah melebihi dari itu, maka dia zakatnya 5%.
Nah, ini zakat bonus nih, zakat hadiah atau fee. Ya. Itu zakatnya 5% ketika terlibatan kita cukup besar. Tapi kalau misalnya usahanya tidak terlalu maksimal sebenarnya, ya di-share ke grup-grup gitu kan. Kemudian kalau ada orang ketemu, ya tawarin gitu. Tapi tidak memang kan kadang-kadang kalau orang yang betul-betul usahanya untuk sebagai perantara seperti itu kan kadang-kadang dia harus keluarkan untuk menemui orang-orang, bahkan ada yang untuk diiklankan. Berarti kan dia mengeluarkan biaya-biaya itu. Maka orang yang seperti itu zakatnya 5%. Tapi kalau misalnya sekedar saja gitu, iseng-iseng aja gitu kan. Share di grup, ada yang nyantol gitu kan misalnya. Kan usahanya nggak terlalu maksimal tuh. Maka yang seperti itu zakatnya 10%. Nanti kalau setelah deal, ya, iseng-iseng nge-share ternyata ada yang berminat gitu kan, ngubungin kita, dipertemukan dengan pemilik, ya setelah melakukan negosiasi dan sebagainya, kemudian deal, terjadi transaksi, nah kita dapat fee misalnya. Nah maka orang yang seperti ini fee-nya itu, zakatnya itu 10%. Nah itu zakat fee ya, atau bonus hadiah. Nah kemudian ada lagi bonus hadiah yang keterlibatan kita sangat-sangat kecil. Ya, kebetulan kita ini penikmat kopi ini. Jadi kalau pagi biasa ngopi kan begitu ya, sore ngopi gitu. Nah dia kumpulin tuh bungkus-bungkus kopinya. Nah iseng-iseng dia buka bungkus kopinya, ternyata di dalamnya ada capnya itu, berhadiah, gitu kan, mendapatkan misalnya 1 miliar misalnya. Nah itu kan, misalnya memang sudah ada promosinya dari perusahaan bahwa akan ada bonus atau ada hadiah dari bungkus kopi, gitu kan. Silakan kalau misalnya dilihat ya, keberuntungan misalnya kan gitu kan. Maka setelah dilihat kemudian dikonfirmasi ke perusahaan ternyata betul, kemudian kita diminta untuk melengkapi persyaratannya, administrasinya dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian kita mendapatkan hadiah dari situ 1 miliar. Nah, maka orang yang seperti ini zakatnya itu seperti rikas, seperti barang temuan. Berapa zakatnya? 20%. Nah, sama kayak kita misalnya lagi ngebon, ya, punya lahan kebon misalnya gitu kan, nyangkul, tiba-tiba nemuin emas gitu kan yang terpendam, peninggalan Raja Prabu Siliwangi misalnya. Wah, kemudian ada ada patung emas gitu kan. Nah, setelah diteliti ternyata betul emas gitu. Nah, itu kan nilainya besar. Maka itu namanya barang temuan atau disebut dengan rikas. Nah, zakatnya itu 20%. Sama kayak tadi tuh, hadiah 1 miliar. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma mengkonfirmasi saja ternyata betul gitu kan. Kita memenuhi syarat, dilengkapi persyaratannya, maka orang yang seperti itu zakatnya 20%. Nah, inilah jenis-jenis zakat yang harus kita keluarkan dari zakat mal. Kalau untuk zakat fitrah, nah, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Ya, zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang pernah merasakan hidup di bulan Ramadan walaupun hanya sesaat. Itu zakat fitrah. Misalnya ada seorang wanita hamil di bulan Ramadan kemudian lahir, baru 5 menit atau 10 menit meninggal, wajib dikeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Nah, itu. Tapi kalau meninggalnya sudah di dalam perut, nah itu nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena dia belum menjadi orang, belum punya jiwa, ibaratnya kan gitu. Nah itu walaupun ada yang mengatakan kalau sudah lebih dari 4 bulan, itu sudah ada nyawa, nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ada yang mengatakan begitu, tapi ini pendapatnya lemah. Karena yang disebut dengan orang itu kalau sudah lahir, kalau belum lahir kan belum jadi orang, gitu kan. Jadi yang pendapat yang kuat kalau sudah lahir, gitu kan, walaupun hanya beberapa saat hidup di bulan Ramadan, diwajib keluarkan zakatnya. Ya, karena itu zakat jiwa, maka setiap orang wajib, baik fakir miskin maupun orang kaya, dikeluarkan zakatnya. Ya, orang miskin maka punya kewajiban dia tetap mengeluarkan zakatnya. Orang tua yang sudah lansia, yang sudah tidak punya penghasilan juga tetap wajib keluarkan zakatnya. Siapa yang bertanggung jawab? Ahli warisnya. Nah,
Berapa besarnya? 2,5%. 2,5 kilo. Ya, mohon maaf, 2,5 kilo dari makanan pokok. Ya, makanan pokok. Ya. Atau boleh diuangkan. Ya, menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu boleh diuangkan yang setara dengan 2,5 kilo. Ya. Untuk Kabupaten Bogor, ya, berdasarkan keputusan dari SK dari Basnas untuk Kabupaten Bogor itu nilainya 37.500. Ya, kalau diuangkan, ya. Ini untuk DKM nih. Ya, besarnya 37.500. Atau masih ada ataunya di situ, ya. Jadi besarnya zakat fitrah 2,5 kilogram beras atau 37.500 atau setara dengan sejumlah nilai dari beras yang biasa dikonsumsi. Nah, jadi kalau secara umumnya 37.500. Tapi kalau misalnya, saya kan makanannya nggak sampai segitu kalau saya makan beras yang saya konsumsi. Saya itu kalau makan berasnya yang berapa? Yang 10.000 per liter. Nah, biasanya kalau liter itu 3,5 liter, ya kan? Nah, kalau 3,5 liter, kalau 1 liternya itu 10.000, berarti berapa? 35.000. Saya mau zakatnya mau 35.000 saja, boleh, silakan. Karena sesuai dengan beras yang dikonsumsinya. Gitu kan. Tapi kalau mau lebih dari itu, lebih bagus. Saya emang ngikutin Basnas 37.500. Boleh, silakan. Ya. Itu mengenai zakat fitrah. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana proses pendistribusian zakat itu. Nah, ini untuk zakat mal itu boleh disalurkan tidak harus di bulan Ramadan. Jadi di bulan-bulan berikutnya boleh. Ya, artinya kapan saja boleh untuk zakat mal. Tapi kalau untuk zakat fitrah diupayakan seorang muzaki wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id. Ya. Kalau seseorang mengeluarkan zakat fitrah setelah Id, maka itu tidak dikatakan zakat, tapi sedekah biasa. Ya. Oleh karena itu diupayakan sebelum sholat Id. Ya. Tapi jangan sampai mentang-mentang sebelum sholat Id pada saat malam Lebaran semua baru bayar semua. Yang kerepotan panitia, kasihan. Ya kan? Jadi kalau bisa H-1 atau H-2 ada cut off di sana. Kemudian di asnaf dibagikan ke fakir miskin. Ya. Untuk pendistribusiannya berdasarkan SK dari Basnas itu 75% untuk mustahik di lingkungan. Ya, 75%. Ya, 75%. Untuk siapa itu? Fakir, miskin, ghorimin, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, ya, amilin. Ya, itu 75 tidak termasuk amilin. Jadi 75% itu fakir, miskin, ghorimin, mu'alaf, kemudian ibnu sabil, fisabilillah. Ya. Nah, kemudian 12,5% itu untuk amil di tingkat unit atau di tingkat pengelola, ya, di tingkat pengelola. Nah, seperti di DKM Masjid Masjid Al-Madinah misalnya. Nah, itu kalau misalnya dia sebagai amil boleh 2,5%. Tapi kebanyakan kita ini bukan amil, ya kan? Kita ini panitia. Beda antara amil dengan panitia. Kalau amil memang sehari-harinya bekerja sebagai pengelola zakat. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, bukan sifatnya tahunan, gitu kan? Itu namanya amil. Kalau yang sifatnya tahunan hanya di bulan Ramadan saja, itu pun di penghujung bulan Ramadan saja, gitu kan? Maka itu bukan amil namanya, tapi itu namanya panitia. Nah, maka diusahakan kalau panitia itu supaya dapat insentif, ya, boleh menerima zakat
asalkan panitia itu dia termasuk fisabilillah. Siapa fisabilillah itu? Guru ngaji, ustadz, ya marbot, itu termasuk dari amil. Apa nama fisabilillah? Boleh, silahkan. Jadi dia dapat dari zakat fitrah. Atau misalnya fakir miskin, ya dia kelihatannya memang strata ekonominya kurang. Nah, maka ketika jadi panitia, dia boleh mendapatkan zakat, tapi bukan sebagai amilnya, tapi sebagai fakir miskinnya, atau sebagai fisabilillahnya. Gitu. Jadi bukan sebagai amil. Boleh dia menerima sebagai amil ketika dia sudah mendapatkan SK. SK dari siapa? Dari pihak lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Basnas atau lembaga zakat yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Ya kan las itu kan sekarang banyak yang sudah diakui oleh negara. Seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, IZI, kemudian las NU, las Muhammadiyah, las ormas-ormas tertentu, ya, Al-Azhar misalnya, itu juga sudah mendapatkan SK dari pemerintah, ya, rekomendasi dari pemerintah. Maka itu boleh dikatakan sebagai amil. Ya, sudah ada SK-nya, ini saya SK dapat dari Basnas misalnya, dari DKM, caranya mengajukan. Nah, dan ini memang yang diharapkan oleh Basnas. Nah, jadi nanti harapannya apa? Harapannya kalau sudah dapat SK, bekerjanya bukan hanya saat Ramadan saja. Nah, potensi zakat yang ada di lingkungan silahkan digali. Misalnya nih ada orang kaya nih, ada jamaah kita yang orang kaya, gitu kan, didatangin, misalnya Pak, saya dari DKM, dari bagian ZIS, ya, mau menawar atau menawarkan kepada Bapak, kalau misalnya mau mengeluarkan zakatnya, zakat profesinya setiap bulan, kami siap untuk menyalurkan, mengelola zakat Bapak, gitu kan. Oh iya boleh, nanti setiap bulan setiap tanggal 5 datang ke sini ya. Nah, berarti kan dia bekerja tuh, bukan hanya Ramadan saja. Maka orang yang seperti ini bisa disebut sebagai amil. Maka nanti pada saat bulan Ramadan nanti zakat fitrah dia boleh ya mendapatkan haknya baik dari zakat mal maupun dari zakat fitrah, gitu ya. Nah itu berkaitan dengan masalah zakat. Nah untuk pengelola zakat ini ada sekarang itu undang-undangnya, ya, Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Pemerintah sudah membuat undang-undang tentang zakat, bahwa pada pasal 38, ya, pada pasal 38 ya, dari isi undang-undang itu, bahwa setiap orang atau badan yang mengelola dana zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, tanpa seizin dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Basnas, maka kegiatan itu dianggap sebagai kegiatan yang melanggar hukum. Itu undang-undangnya, ya, melanggar hukum. Kemudian pada pasal 41, ya, pasal 41-nya ada sanksi denda bagi setiap orang atau lembaga yang nyata-nyata melakukan tindakan melawan hukum, dalam hal ini mengelola dana zakat, maka dapat dipidanakan dengan hukuman kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal 50 juta. Ini saya menyampaikan undang-undangnya. Kenapa saya sampaikan? Karena beberapa hari yang lalu, ya, DMI, Dewan Masjid, karena DKM ini kan ininya sandarannya bisa ke DMI, ya. Kebetulan saya ketua Dewan Masjid Kecamatan, ya, diundang oleh Basnas, ya, di hotel Big Land Sentul Hotel, yang dihadiri oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Sekda, untuk mensosialisasi tentang undang-undang zakat. Undang-undang zakat ini sebenarnya dari tahun 2011. Cuma mungkin sosialnya belum masif sehingga banyak masyarakat yang belum tahu, gitu kan. Nah, sekarang disosialisasikan. Maka kewajiban saya menyampaikan. Kalau saya tidak menyampaikan takut disalahkan nanti. Saya sudah share ke beberapa pengurus DKM, ya,
atau DKM-DKM yang saya hadiri saya sampaikan tentang masalah pengelolaan zakat ini. Kenapa ini disampaikan? Karena ada yang terjadi, Pak. Sudah terjadi di Lampung. Ada sebuah yayasan dan ada masjid yang dibekukan oleh negara, disegel. Ya, karena apa? Karena disinyalir dananya itu mengalir untuk proses pembiayaan kegiatan radikalisme dan terorisme. Densus 8. Karena ada yang melaporkan, gitu kan? Ada yang melaporkan. Nah, biasa ada orang yang nggak senang dengan Islam. Sekarang ini orang yang nggak senang dengan Islam berani, Pak. Ya, berani sekarang ini banyak yang sudah begitu. Ada masjid dibongkar karena nggak ada izin operasionalnya, nggak ada IMB-nya. Di beberapa tempat terjadi. Nah, makanya kita sebagai umat Islam, ya, di samping bahwa kita punya kewajiban menjalankan syariat agama, kita juga punya kewajiban untuk taat hukum. Karena kita berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Nah, akhirnya apa? Ada yang ditangkap sudah, dihukum. Nah, atau itu hasilnya apakah dihukum 1 tahun, denda 50 juta, atau sesuai dengan nanti hasil sidang dari pengadilan. Ya. Di Lampung sudah terjadi, makanya kemudian disosialisasikan jangan sampai. Ya mudah-mudahan kalau di sini nggak ada yang iseng melaporkan gitu kan. Ya, baik itu ada sinyalir untuk membiayai kegiatan-kegiatan radikalisme, terorisme ataupun tidak. Ketika ada orang yang melaporkan bahwa misalnya disinyalir bahwa DKM Masjid Al-Madinah itu mengelola dana zakat. Nah, kemudian ada orang dilaporkan ke kepolisian. Madinah itu belum punya izin itu JIS-nya gitu kan. Dilaporkan, kemudian diinvestigasi oleh kepolisian. Diterima laporannya di BAP, disidang. Kalau betul bisa dihukum 1 tahun atau denda 50 juta. Gitu. Kenapa? Yang mengelola zakatnya siapa? Ya kan. Nanti yang bertanggung jawab siapa kan begitu. Nah, oleh karena itu, supaya tidak melanggar hukum, maka setiap badan, perorangan maupun lembaga diharapkan, ini sebagai antisipasi saja, ya. Sebenarnya sih kalau nggak ada yang melapor ya nggak apa-apa juga, gitu kan. Cuma khawatir, gitu kan, ada yang melaporkan. Maka diharapkan setiap lembaga untuk mengajukan permohonan sebagai mitra pengelola zakat. Nah, namanya MPZ, Mitra Pengelola Zakat. Kepada siapa? Ke Basnas atau ke lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Tadi ke dompet duafa dan lain-lain tadi ya. Atau bisa ke Basnas langsung. Ya. Saya untuk masjid yang saya sebagai ketua DKM-nya, saya sudah mengajukan. Tinggal menunggu SK-nya. Nah, kebetulan saya ketua DKM Masjid Besar Kecamatan. Nah, saya sudah membuat surat ke Basnas dan sudah ada resinya. Tinggal nanti pada saatnya saya akan mengambil SK-nya ditukar dengan resi yang sudah saya. Nanti saya share ya ke siapa nih? SK tentang Basnas, kemudian pelaporannya termasuk juga permohonannya sebagai mitra pengelola zakat. Nanti setelah kita mendapatkan kerjasama atau izin itu, maka kita nanti sebagai UPZ, unit pengelola zakat. Nah, jadi UPZ Masjid Al-Madinah misalnya gitu. Nanti dari SK dari Kabupaten, Basnas Kabupaten. Nah itu ya, supaya supaya kita tidak melanggar hukum kan begitu. Ya, aman secara hukum, aman secara syar'i begitu. Ya. Nah kalau tidak begitu ya khawatir kena pidana nanti, ya, bisa dipidanakan. Saya kira itu ya. Wah ini udah jam 7. Nah, karena ini khusus sifatnya ya, jadi makanya perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz Firman telah memaparkan tentang zakat dan zakat fitrah dan zakat sudah disampaikan. Mungkin para jamaah ada yang bertanya atau menanyakan. Kalau pertanyaan semalam sudah dijawab ya Pak, tentang izin itu ya, barusan sudah disampaikan sampai tinggal Pak Haji nanti urus. Ya, nanti ada satu suratnya nanti. Satu surat saya nanti yang saya buat dari DKM nanti akan saya sampaikan ke Pak Joko lah ya. Nanti ada yang lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, seperti misalnya zakat mal, yang misalnya kita menyerahkan ke saudara atau keluarga, itu diperbolehkan nggak? Nah, yang kedua, karena saya zakat fitrah itu kan kadang-kadang udah dikiloin, nggak ada dikemas, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah, tapi kadang-kadang ada perbedaan, 3,5 liter dan 2 kilo setengah itu nggak sama katanya. Itu bagaimana? Pertama mengenai zakat mal yang diberikan kepada langsung ke mustahik, ya, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Kalau secara syar'i, asalkan orang yang menerimanya itu adalah termasuk dalam 8 asbab itu, maka dibolehkan. Misalnya kita punya saudara yang memang dia secara strata ekonominya kurang, maka kalau misalnya zakat kita langsung diberikan, secara hukum syar'inya sah, boleh. Ya. Atau kepada langsung kepada fakir miskin, langsung kepada janda, itu boleh. Anak yatim dia bukan termasuk asma. Jadi kalau anak yatim itu nggak boleh menerima zakat kecuali anak yatim itu memang dia orang miskin. Jadi yang dapat itu bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Jadi karena ada anak yatim yang nggak miskin, ya kan? Misalnya ada anak yatim nih, bapaknya meninggal, tapi bapaknya punya perusahaan. Nah, itu kan nggak boleh biasa, walaupun dia yatim. Jadi yang menyebabkan seorang anak yatim itu boleh menerima zakat itu bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Nah, gitu ya. Jadi boleh silakan, secara syar'inya boleh. Nah, mudah-mudahan jangan ada yang melaporkan. Tapi biasanya sih enggak lah, kalau secara tinggal itu kan sah saja untuk silakan. Ya, jadi yang penting zakat itu tidak boleh kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Misalnya, bapak punya orang tua, asal zakat ke orang tua nggak boleh, karena orang tua itu adalah menjadi tanggungan anaknya. Gitu kan. Jadi nggak boleh kita menyalurkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, bapak punya pembantu, nggak boleh bapak memberikan zakatnya ke pembantu, karena pembantu itu adalah tanggungan kita. Gitu. Ya, tapi kalau ke tetangga, kepada saudara kita yang sudah berbeda dapurnya, misalnya kita punya saudara, kita 5 bersaudara. Di antara 5 bersaudara ini ada 2 saudara yang dalam kondisi ekonominya kurang, maka kita boleh zakat kepada kakak kita, pada adik kita, boleh, asalkan ya dia sudah beda dapur. Sudah beda dapur. Nggak boleh kalau misalnya dia ikut ke kita, gitu. Misalnya kita punya adik, kan adiknya tinggal di rumah kita, gitu kan, dia belum punya pekerjaan, gitu kan, masih, ini kita zakat kepada dia, itu nggak boleh, karena itu masih satu dapur, artinya menjadi tanggung. Nah, tapi kalau dia sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, punya anak, misalnya, gitu. Kemudian dia secara ekonomi kurang, kemudian kita mau zakat kepadanya, boleh. Secara hukum agamanya diperbolehkan, gitu ya. Walaupun
Kalau diharapkan tidak semuanya seperti itu. Kalau semuanya seperti itu nanti pendaya zakat tidak maksimal. Kenapa? Zakat itu kan salah satu fungsinya adalah dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi umat. Jadi diharapkan lembaga itu bisa mengelola zakat untuk pemberdayaan. Jadi kalau ada zakat mal yang pada masuk semua ke jis al-Madinah, kemudian ada jamaah yang kurang, kasih modal untuk pembiayaan. Tapi walaupun zakat itu tidak wajib untuk dikembalikan sebagai proses pendidikan, boleh. Nanti ini dipinjamkan, nanti dibalikin dengan yang sama, misalnya pinjam dari 5 juta balik 5 juta. Tapi kenapa perlu dibalikan sebagai proses pembelajaran buat dia? Kemudian kedua bisa digunakan untuk yang lain, muter. Jadi zakatnya jadi dibalikan besar. Jadi nanti pengguna atau pengguna zakatnya jadi semakin luas karena dikelola oleh sebuah lembaga. Contoh misalnya Jamiatul Afal. Jamiatul Afal itu kan lembaga sosial masyarakat yang mengelola dana zakat, dan ketika dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, maka manfaatnya luar biasa. Ada rumah sehat, ya kan? Ada rumah sakit, rumah sehat, rumah sehat ya. Ada rumah sehat yang dimanfaatkan untuk para mustahil, orang fakir miskin, orang yang berbuat sana asalkan dia fakir miskin, ya dilayani, tidak dipungut biaya. Gitu. Yang yang punya BPJS juga diterima. Tapi kalau orang kaya berobatnya ke BPJS di sana itu dilayani juga, tapi berbayar. Sekarang itu boleh sekarang gitu juga. Tapi kalau untuk fakir miskin tidak bayar, asalkan nanti betul-betul dia miskin. Jadi kalau misalnya dia memang sakit, dia tangani dulu. Nanti ada tim survei nanti dari dari BPJS yang akan mensurvei ke orang yang sakitnya itu. Nanti kondisi rumahnya gimana, hasilnya gimana, terus. Kalau sudah dinyatakan valid, maka dia mendapat pelayanan tanpa harus membayar. Itu kenapa itu bisa dilakukan? Karena ada potensi zakat yang dikelola secara profesional, gitu kan? Termasuk juga ada lembaga pendidikan Smart Excellencia. Di depan rumah sakit itu ada sekolahan, namanya Smart Excellencia. Itu gratis untuk orang fakir miskin, nggak bayar. Sampai SMP, SMA, tingkat SMP dan SMA. Syaratnya apa? Ya, syaratnya fakir miskin. Mesti akan disukai. Nah itu jadi harapannya kalau misalnya zakat itu dikelola dengan sebaik mungkin, seprofesional mungkin, insya Allah kita akan memiliki jauh lebih manfaat dibandingkan kita langsung ke mustahil. Dalam kondisi tertentu boleh secara hukum syar'i. Itu ya Pak ya. Sampai-sampai kata Pak Dini Nafiuddin itu seandainya Indonesia ini potensi muzakinya dikelola dengan baik, itu akan bisa menyelesaikan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Nah, hanya saja ini regulasi undang-undang zakatnya itu pelaksanaannya belum maksimal. Tapi kalau maksimal dengan baik, sebenarnya selesai persoalan kemiskinan. Kata beliau dari zakatnya. Itu pertama. Yang kedua apa tadi? Nilai besar zakat ya. 2,5 kilo itu dengan 3,5 liter itu sudah setara. Bahkan yang kalau misalnya ragu-ragu ya tinggal ditambahin saja. Misalnya 4 liter boleh. Kalau 4 liter udah pasti lebih. Kenapa? Karena ukuran liter itu bisa beda-beda setiap daerah. Memang, ya. Kalau kilo kan sama ya. Mau di mana-mana yang namanya kilo ya sama beratnya kan gitu. Tapi kalau namanya liter itu beda-beda. Kalau di kampung saya liter itu kan ada takaran liter ya. Nah, ketika diciduk itu berasnya itu sampai bahasa muncung ya kalau bahasa orang Jawa apa ya kalau ya pokoknya dilebihkan sampai ke atas tuh. Itu menggunung lah gitu ya. Nah, seperti itu satu. Kemudian hidup lagi sampai ke atas lagi 2. Tapi kalau dari sini di sekitar kita Jabodetabek itu kalau literan
kemudian diratakan kan, gitu kan? Apalagi kemudian udah rata begitu, bawahnya diketok lagi supaya muncul. Itu ya mengurangi takaran itu biasanya besar. Nah jadi kalau yang amannya pakai kilo, karena kilo di mana saya sama. Kalau tapi ada nih, nah harganya misalnya waktu itu misalnya 24.000, lebih murah daripada pasaran. Nah orang kan berpikir orang mau pamer, orang misalnya awam gitu kan yang nggak tahu, wah ini harga murah, ya kan berpikir ke situ, dibelilah gitu. Apakah dia zakat fitrahnya sah atau gimana? Kalau misalnya Yang penting 2,5 kilo sah. walaupun harganya murah. Walaupun harganya kan yang gini kan jumlah volumenya, Bukan dari kita biasa. bukan masalah harganya. Kalau harganya kan bisa berbeda-beda. Tergantung sesuai dengan yang dia konsumsi. Jangan sampai begini nih. Nah, Misalnya, kalau untuk makan, dia biasanya beli yang harga sekilonya bisa 15.000. Bagi giliran zakat, dia belinya yang 10.000. Itu nggak boleh. Kalau seperti itu nggak sah zakatnya. Karena sesuai dengan yang dikonsumsi. gitu. Karena waktu tahun kemarin yang banyak itu karena dia ada kemasan harga dia, nah dia belilah yang itu. Sedangkan kalau misalnya kita tahu dia sesuaikan dengan kita Yang biasa tidak nah harus sesuai dengan yang biasa. jadi Apalagi misalnya giliran untuk zakat, beras yang digunakan untuk zakatnya adalah beras pembagian miskin yang sudah ada banyak penghuninya. Itu nggak boleh. Ya. Jadi harus yang sesuai dengan mengarahkan. Gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ada satu lagi mungkin Dari hasil jumlah zakat yang diterima langsung dibagi rata jumlah mujahid atau 75%, 25% Pak Ustadz. Karena ada dua versi. Yang satu langsung dibagi rata, ada lagi bagi 75%, 25% gitu. Gimana Pak? Ya tadi saya sampaikan berdasarkan SK dari Basnas, 75% itu adalah mustahik selain amil. Kan jumlahnya kan 8 asnaf ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah, surat Taubah itu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya, fuqara, masakin, mu'alaf, gharimin, ibnu sabil, amil, fisabilillah. Misalnya udah saya ulangi, fakir, miskin, mu'alaf, gharimin, kemudian rikob, kemudian musafir, fisabilillah, amil, dan lama. Nah jadi untuk amil berapa asnafnya? 1/8. Kalau 1/8 itu berapa? Kalau katakan itu jumlah total yang terkumpul itu 100%, berarti 1/8 dari 100%. Maka timbullah angka 12,5% itu. Kemudian untuk fisabilillah, ya kan? Untuk fisabilillah yang dikelola oleh Basnas. Karena setiap itu Basnas itu kan biasa untuk memberikan santunan untuk biaya pendidikan. Jadi kalau misalnya ada orang fakir miskin yang mau mengajukan untuk biaya pendidikan, itu bisa mengajukan ke Basnas. Ya asalkan dia ada surat SKTN, ada KTP, KK, kemudian ada keterangan dari lembaga pendidikannya, diajukan ke Basnas. Nanti akan dikeluarkan dari Basnas itu bisa diberikan untuk fakir miskin. Itu dikelola oleh Basnas. Berapa? 1/8 juga. 1/8 itu berapa? Berarti 12,5%. Makanya ada angka 12,5% untuk amil, 12% untuk fisabilillah. Nah, berarti sisanya kan ada 6 lagi. 6/8 kali 100 itu berapa? 75%. Makanya ada angka 75% untuk mustahik yang
didistribusikan langsung oleh UPZ yang di dalamnya itu 6 mustahik, 6 asnaf selain amil dan sendiri. Nah, walaupun sebenarnya kenapa itu yang 12,5% itu dia ke ke Basnas, karena kita sebagai mitra Basnas dan Basnas punya kewajiban untuk memberikan pemberian zakat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Nah, kira-kira makanya ada kewajiban untuk zakat. Ya. Nah, 12,5% untuk amil 12,5% untuk bisa yang diserahkan ke Basnas, 75%-nya ke asnaf yang ada di desa. Mau pakai miskin, musafir, bisa semuanya di situ bisa. 75%. Nah, itu pengelolaannya. Nanti ada SK-nya, SK Basnasnya. Nanti akan saya sampaikan. Itu juga ya. Jadi itu sah menurut SK yang sudah dibuat oleh Basnas. Dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Saya kira cukup ya. Ya, cukup ya. Luar biasa sampai jam 7. Baik, terima kasih khusus untuk Ustaz Jadwal yang mungkin 2 jam kemarin dengan zakat. Mudah-mudahan Allah memberikan segala sesuatu kepada para jamaah. Juga saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Sebagai tambahan informasi, biasanya nanti sore akan diadakan kegiatan buka puasa bersama. Mudah-mudahan Bapak-bapak semua bisa hadir untuk mengikuti buka puasa bersama. Demikian, terima kasih yang pernah saya sampaikan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.